Yes, kembali lagi di Markas Podcast. Kevin Dick cedera. Aduh. Body. Ya, Saya tuh sebenarnya pengen ngelihat Kevin Dick main secara full loh di ya timnas. kita belum pernah lihat Kevin Dick iya secara kan? full ya, secara 90 menit gitu. Kemarin terakhir lawan Jepang cuma ya sampai menit berapa dia? 15 ya. 15. Nah, itu udah sampai 20 itulah kira-kira. Dan sekarang dia cedera, Bung Adi. Ya, Itu gimana, Bung Adi? belum ada kepastian cederanya parah tuh. Mm-mm. Tidak, karena kita ketahui Kevin Dick ini kan posisinya sangat krusial banget ya. Krusial. Terus apalagi di Copenhagen, Kevin Dick ini adalah juga pemain krusial yang sering mencetak gol Lewat penalti kan? walaupun tidak penalti. Artinya ya memang diperlukan oleh Copenhagen dan timnasnya kita kan. Iya. Kita belum melihat secara 90 menit ini permainan Kevin Dick di atas lapangan membela Indonesia. Tapi selama 15 menit kemarin, 14 lah kita bilang, waktu lawan Jepang itu kontribusinya sangat luar biasa, mematikan serangan Mitoma kan. Nah, sekarang cederanya mudah-mudahan tidak parah. Kita tunggu aja kepastiannya. Dan di Instagram Kevin Dick juga dia memberikan informasi bahwa dia suruh menunggu kepastian dari tim dokter yang akan esoknya akan di-scan cederanya. Jadi masih dalam tahap melihat kondisi selanjutnya pemeriksaan gitu. Nah ini karena cederanya kita ketahui ankle kan ya, baru tahunya ankle itu di mata kakinya bengkak. Pasti. Iya, mata kakinya bengkak. Terus itu pertandingan kemarin lawan Chelsea. Nah lucunya adalah pemain Chelsea yang mencederai, yang mengakibatkan Kevin Dick cedera itu diserang oleh para netizen ya. Ini netizen tolonglah ya, bolehlah silaturahmi ke pemain Chelsea itu tersebut, tapi kan? Ya tapi yang bijak lah, jangan sampai mengeluarkan kata-kata rasis, karena itu akan berdampak pada image-nya kita sebagai timnas Indonesia. Cuman selama ini image kita memang, netizen kita emang ngeri. Ya ngeri. Dan udah dicap dunia itu. Iya, memang karena fanatik bola luar biasa kan di Indonesia. Seperti yang kita bilang dari posting-posting sebelumnya, memang Indonesia ini loh nggak ada yang bisa ngalahin kalau dibilang dunia medsos. Iya, dunia medsos. Sampai bisa menghilangkan akun orang kan. Sungguh luar biasa. Kita harap ya, berdoa agar cederanya Kevin Dick tidak parah dan bisa bermain melawan Australia dan Bahrain. Cuman sepengalaman saya ya, kalau sudah ankle itu agak susah. Ya, proses pemulihannya lama. Karena saya sendiri pun pernah cedera ankle, itu 1 bulan recovery-nya. Itu pun tidak terlalu parah ya. Dan belum lagi trauma yang ditimbulkan pasti setelah itu kan. Kan masih takut-takut lari jadinya. Ya kan? Kita harap tim medisnya di Copenhagen ya bisa lah. Memang prediksi saya tidak main, cuman semoga prediksi saya salah kan, gitu kan. Ya kan? Kalau saya berharap Kevin Dick ya dibawa aja lah. Kalau saya ini masih bisa berharap Kevin Dick dibawa. Seandainya tidak bisa dibawa, ya nggak usah panik lah. Kita kan masih ada Mel Silger yang bisa di posisi Sandy Walsh ya kayaknya. Ya Sandy Walsh, tapi Mel Silger kan bisa waktu lawan Cina kan. Mel Silger posisinya wingback. Ya cuman kan kembali lagi waktu lawan Cina itu kan sebenarnya formasinya kacau. Iya, formasi kacau. Nah, seandainya Kevin Dick tidak bisa bermain kan Mel Silger bisa, atau Sandy Walsh bisa, Rizky Ridho bisa jadi main juga. Ya Rizky Ridho di tengah dia. Ya, kita masih punya Rizky Ridho. Tuh. Ya pokoknya berharap yang terbaik lah untuk yang pertama ini. Kita menghadapi Australia di Sydney itu hanya menghitung jari. Ya kan, hanya berapa minggu gitu loh. Bahkan enggak sampai 2 minggu lagi kan. Ya kan, terus ya saya rasa, tapi semoga salah ya. Tidak bisa kayaknya tuh si Kevin Dick. Ya setidaknya lawan Bahrain lah harus bisa. Nah, beda 5 hari juga itu kan dari Australia ke Bahrain itu beda 5 hari. 4 hari malah dia. Ya 5 hari lah. Ya, sekitar itulah. Terus saya yakinnya pasti Sandy Walsh yang main di sana. Ada posisi Sandy Walsh, ada
Yakob lah bisa juga. Bisa juga Yakob, cuman ya levelnya kan beda sama Sandy Walsh. Apalagi Sandy Walsh juga gacor lagi di Jepang tuh. Di Yokohama Marinos kan. Ya, Yokohama Marinos. Terus di tengah ya pasti tetap, kalau tengah lu nggak bisa diobrak-abrik lah. ya cuman kayaknya Rido kayaknya dicadangin deh. Karena ada Ilgers dan Mes Ilgar ada Jazz. Kalau formasi 4 dipakai. Kalau 4. Masih ada Justin Hubner? Enggak, dia kan kuning. Iya, merah. Oh iya. Lawan Arab terakhir kan. Yang enggak main itu ya sebenarnya dari awal yang enggak main itu Hubner sama Orat Mangun. Iya, Orat Mangun. Waaji, ya kan? Waaji. Oke, Bari, dengan tidak adanya Kevin Nick ini peluang kita ini seberapa besar nih di Australia ini? Kita tanang loh ini. Kalau saya masih optimis ya, kita bisa mencuri poin lah kalau saya bilang minimal. Ya emang penggantinya nggak jauh-jauh amat ya levelnya ya. Udah Sandy Walsh kan. Kita udah lihat bagaimana permainan Sandy Walsh melawan kemarin Arab Saudi, begitu gigih dia bermain. Ya walaupun diganti kan menit ke berapa 80-an, tapi lihat dia berusaha walaupun dia sudah mengalami kram kakinya masih tetap bermain optimal. Tapi memang akhirnya diganti. Iya, Yakob kayak kalau nggak salah. Enggak, kayaknya yang sering lempar dalam Arhan Pratama. Arhan Pratama waktu dia. Ya. Malah Verdong yang sudah kram ya belum nggak diganti ya? Karena Verdongnya nggak mau diganti. Dia nggak? Iya, dia yang nggak mau diganti. Pada saat itu ya? Iya, dia nggak mau diganti. Padahal dia udah satu kaki tuh. Ya, udah kram di menit 90 udah kram kakinya. Masih bisa overlap. Luar biasa. Luar biasa, itu bukti bahwa beliau itu bukan asal naturalisasi, memang cinta sama Indonesia. Begitu gigih perjuangannya. Kalau asal-asal naturalisasi nggak mungkin seperjuangan kayak gitu kan. Janganlah lagi membedakan naturalisasi lokal red gitu. Itu sebenarnya saya agak gimana yang dengernya. Emang itu ya warga negara Indonesia, tapi prosesnya melalui naturalisasi gitu aja. Udah dengar belum pernyataan dari DPR kita? Baru saya mau nyeletuk nih. Itu sebenarnya mohon maaf ya, itu melecehkan perempuan loh kalau saya secara halusnya. Yang dia bilang kawinin sama cewek lokal kita di sini gitu ya. Kayak cewek kita kayak apa jadinya kan? Iya, kayak murahan gitu ya. Emang mau dia? Kan belum tentu mau juga kan? Itulah, masa kita harus nikahkan ke, mohon maaf nih, misalnya biar kita punya pemain yang kayak Asian, kayak kan masa dikenal mah. Bapaknya pemain bola, tapi kan belum tentu anaknya itu. Iya kan memang banyak sih sebenarnya keturunannya itu, garis keturunannya itu pemain bola ya, seperti misalkan kayak enggak gitulah, itu kayak omongannya kayak kita nongkrong lah ibaratnya, nongkrong mestinya gitu, ya kan, itu di publik umum yang ditonton oleh juta orang Indonesia, dan itu adalah sidang yang sangat dihormati, sidang di DPR kan, itu udah tinggi levelnya, tongkrongan level tinggi lah kita bilang kan, masa kayak tongkrongan warung ngomongnya kayak gitu loh. Emang kacau tuh Adi. Aduh, dia seperti di warung emang ngomong. Iya, masa. Dan dia ngomongnya santai, bukan santai, apa namanya, kayak yakin gitu loh. Iya. Janganlah kayak bule. Gimana caranya? Udah rasis itu. Udah rasis namanya. Iya, si ngomong apa, rambut pirang, mata ya kan? biru. Mending cari yang kayak orang Jepang, Cina, atau yang ke Asia lana, Asia gitu. Yang Afrika lagi kan dibilang. Konyol saya bilang Adi itu. Cuman ya aneh aja loh. Nggak bisa mikir saya. Ada aja kalau kenapa ya kalau waktu sidang yang mengenai sepak bola kita ya. Ya, ada aja loh celetukan. Ya, satu orang tuh ada. Ada aja. Dari awal ibu siapa dulu yang itu yang saya kritik itu. Terus ada lagi bapak itu. Kayaknya pengen memunculkan image. Tapi konyol. Iya. Dan yang paling konyol yang ini. Iya benar, benar. Saya tepuk jidat itu. Yang paling konyol yang ini terakhir nih Ade. Ya ampun gitu saya. Ini omongan kayak kita ya biasa kita nongkrong celetukan. Tapi nggak direspon kan sama Pak Eri? Ketawa aja kan? Iya, ya emang konyol sih. Iya. Kalau itu kan memang
Pak Erick itu udah benar. Pertanyaan yang seperti itu nggak usah dijawab. Ya. Iya. Kalau dijawab konyol lagi dia, malah blunder jadinya nanti. Blunder dan malah konyol ya Iya. buat Pak Erick kan. Yang image-nya sekarang Pak Erick tuh luar biasa kan. Lagi ini kayak Pak Erick Thohir itu kayak kok bisa jadi anggota DPR ya? Di Juntan. Ini lagi satu. Ngomongin kenapa jadi anggota DPR saya nggak tahu. Kok bisa bukan ranah saya kalau di situ ya. Bukan kalau saya bahas bola. Iya, bukan makanya ranah saya kan nanya juga karena saya nggak tahu kan. Bukan ranah saya juga. Cuma saya pingin tahu. Kok bisa ya? Saya nggak tahu. Artinya kok ada yang milih ya gitu. Sensor lah itu lah. Nggak apa-apa kan orang bertanya itu. Kok ada yang milih? Tanda tanya itu. Iya. Aduh. Pokoknya Pak Erick janganlah peduli omongan kayak gitu. Pak Erick juga kena serang loh. Ada yang saya kan sering update sering berita-berita gitu kan. Pak Erick Thohir ini diserang. Tahu nggak kasus Pertamina? Oh iya. Ya, disangkut pautin ke sana. Jadi kenapa ngurusin bola aja, nggak ngurusin yang terjadi di kisruh Pertamina gitu. Masa mau bahasin bola aja. Itu gimana gitu. Nah, itu apa gini ya? Itu komen-komen dari netizen. Jadi nyerangnya ke situ, ngarahnya ke situ. Oh, netizennya nyerangnya ke situ. Ya, jadi ini kita udah mau dekat Piala Dunia, konsentrasi Pak Erick Thohir buyar. Enggak pasti buyar kan? Pasti pecah konsentrasinya Pak Erick Thohir dengan terjadinya kasus Pertamina ini. Ya, tapi mudah-mudahan ya untuk korupsi itu ya mudah cepat ketangkep ya. Cepat ketangkep lah gitu. Ya jangan dia sampai menyudutkan gimana ya, pokoknya yang menghilangkan konsentrasinya Pak Erick Thohir. Apalagi kita lagi mau rencana proses naturalisasi lebih banyak lagi dan proses pemain usia dininya lagi berproses. Apalagi saya waktu sidangnya Pak Erick Thohir kemarin di DPR, dia memiliki program kerja sampai 2045. Keren itu emang. Ya, dengan tahap demi tahap dia sudah selesaikan dan targetnya pun di luar ekspektasi untuk periodenya sekarang di 5 tahun ini. Artinya progresnya pencapaiannya melebihi target. Nah, mudah-mudahan kan ada 3 tahap nih. Mudah-mudahan di tahap kedua dan tahap terakhir kita bisa melaju pesat, kita bisa menyaingi Jepang. Ya setidaknya bukan Jepang, ya di bawahnya Korsel lah. Ya paling tidak ikut sama Jepang lah ke Piala Dunia gitu. Ya berkompetisi di 2026 besok, terus di 4 tahun lagi 2030 kita terus bisa nama Indonesia tuh ada di final Piala Dunia gitu loh. Di final Piala Dunia walaupun ya masih di fase grup atau enggak. Ya bisa di pergelaran final. Di pergelaran final. Ya kan udah final itu namanya. Pergelaran final Piala Dunia nanti biar Indonesia tuh sering lah ada. Iya. Karena enggak cuma sekali ya. Ya bukan cuma mudah-mudahan 2026 ini lolos ya. Mudah-mudahan di 2030, pastilah. 2034 dan terus bisa mengimbangi Jepang lah. Padahal dulu negara-negara Jepang itu belajar sama kita kan. Belajar sama kita. Itu parahnya loh. Dia belajar sama kita, dia malah yang lebih pintar. Ya kan? Ya. Sebenarnya oknum sih, ada individu kita, pengurus kita sih. Iya, makanya ya kan? Adanya Pak Erick Thohir ini mudah-mudahan pikiran-pikiran negatif saya juga termasuk, mungkin netizen yang lain, untuk PSSI itu sama dengan mafia gitu kan dulu. Mudah-mudahan itu hilang secara perlahan-perlahan. Iya. Tuh, pokoknya kebangkitan Indonesia lah. Iya sih. Biar kita sebelum kita nggak bisa nonton Piala Dunia lagi gitu, mudah-mudahan pernah lihat Indonesia ada di kancah Piala Dunia main lawan Brasil kah, lawan Italia, Belanda kan. Iya. Lawan Argentina lagi. Iya kan. Kalau lawan Argentina Messi pasti ikut. Pasti Messi terakhir kayaknya tahun ini. Messi terakhir ya. Ronaldo juga. PP udah pensiun loh. PP-nya Portugal ya. Jadi bisa ngelihat Indonesia misalnya lawan Prancis, Mbappe ketemu dengan Rizky Ridho gitu kan keren. Kan? Itu jaga dah itu kan. Rizky Ridho jaga dah itu. Iya tuh. Oke, terakhir Bung Adi. Oke.
kehilangan Kevin Dick ini jadi formasinya seperti apa? Sedangkan Patrick Kluivert kan menuntut menyerang. Ya. Dan juga begini, seandainya kita mendapat penalti siapa yang ngambil? Karena kan sebelumnya ancer-ancernya memang Kevin Dick yang ngambil kan. Ya. Karena dia 100% gol. Ya. Ya kan, itu kan udah menjadi penilaian sang eksekutor. Sang eksekutor. Dari 100% nendang, 100% gol. Nah, itu kan artinya tidak mungkin kalau tidak dia dikasih. Karena sudah terbukti kan. Nah, jadi kita kehilangan dia. Anggap saja kita kehilangan dulu ya. Tapi semoga salah. Ya. Semoga dia bisa recovery-nya cepat. Bagaimana formasi yang ditentukan Patrick Kluivert menurut Bung Adi? Kalau sebelum kalau prediksi itu jauh masih ya. Kita maksudnya prediksi kalau kita ke gini aja saya dulu. Pemanggilan. Ya, pemanggilan pemain kira-kira siapa aja. Nah, kalau di posisi kiper pasti ada 3 kiper. Kalau menurut saya itu 3. Siapa aja itu? Martin Paz, Audiero. Oh iya, ada Emil Audiero. Kemarin udah disumpah itu kan? Iya kan. Terus yang terakhir kalau saya bukan Nadeo. Oke, siapa? Si Hernando Ari. Oh, Hernando Ari. Oke. Terus dulu kok bilang saya bilang sumpah ya. Apa namanya di ACC DPR. Prediksinya memang Senin disumpah. Ya, belum disumpah karena kemarin kan sidang tuh bahas itu juga. Padahal tanggal 10 itu hari Senin ya? Iya, hari Senin tanggal 10. Itu pendaftaran terakhir. Ya kan langsung bisa. Mungkin langsung hitungan jam bisa ya. Itu urusannya Pak Erik lah. Kita percaya sama Pak Erik. Martin Paz saja udah ketinggalan, tiba-tiba ada di situ. Ya kan waktu itu. Nah, sekarang lanjut ke back tengah lah dulu ya. Back tengah. Nah, ini saya rekan Bagot, nggak tahu saya ini gimana nih. Itu kacau juga tuh. Ya, ini dia memang udah nggak mau main di timnas dengan alasan alasannya tidak langsung blak-blakan ya. Tapi kita sebagai pengamat bola tahulah artinya dia bilang seperti itu kan. Nah, ini kita mudah-mudahan Elkan Bagot ini kisruh Elkan Bagot ini selesai ya, biar tidak ada kecurigaan dari netizen, kecurigaan dari yang pihak-pihak yang lain ya kan. Mudah-mudahan clear gitu loh. Ini apakah memang dari dulu di STI-nya punya permasalahan atau memang di PSSI-nya punya permasalahan dengan apakah dia sakit hati dengan PSSI, kita nggak tahu. Nah, itu juga kita nggak tahu. Nah, oke, kita abaikan aja Balko. Nah, saya anggap tidak ada. Oke. Jadi ada Rizky Ridho, Jordi Almat, Injes. Oh, jadi menurut Muadi tetap dipanggil ya? Tetap dipanggil karena dia inti ya di karena Hapner Thailand. Malaysia. Malaysia kan pasti inti karena Hapner nggak bisa main. Oh iya. Dan Elkan Bagot punya kasus. Nah, itu dari prediksi saya. Terus di sayap kiri, nah ini lagi wing back kiri ini penuh dilema karena masuknya Dan James. Pasti ada satu yang harus ada satu, nggak mungkin kelima-limanya dimasukkan oleh Patrick Kluivert kan, nggak mungkin dibawa. Ya mungkin itu masih bisa terjadi tapi kecil gitu loh. Yang jelas Verdong pasti, Dan James pasti. Sin apa Arhan? Nah, kalau Sin saya lihat di Instagramnya sudah nyindir lah, mengeluarkan dia posting sesuatu dengan kata-kata yang kayaknya dia susah untuk mendapatkan tempat. Dia posting foto dengan Sandy Walsh waktu itu, tapi fotonya hitam putih. Nah, since ini kemungkinan tidak bisa dibawa, kenapa? Kita ketahui wingback 5 ini dia punya posisi yang bisa dimainkan di mana saja. Arhan contohnya bisa main kanan, bisa jadi pemain depan sayap bisa. Verdong juga gitu, dibawa ke tengah dia bisa. Terus siapa lagi ya? Nathan gelandang bertahan bisa. Nah, kalau kita lihat Saint Patinama hanya dia di full back kiri, wing back kiri. Nggak pernah diposisikan kayak Saint Patinama, kayak Arhan Pratama, kayak Verdong, kayak Nathan. Nah, jadi role-nya dia cuma satu. Itu kemungkinan dia tidak bisa dibawa. Nah, itu tapi kalau prediksi saya Saint Patinama masuk. Kalau saya
Sen Padenama tuh masuk. Berarti Arhan yang Kalau ditinggal. saya Arhan yang Bung Adi rasa tidak dipanggil. ya, walaupun dia Arhan di Liga Thailand lagi bagus ya kan, bagus-bagusnya. Nah itu kalau menurut saya ya. Oke. Terus Lanjut ke kanan. Wingback kanan ada Sandy Walsh. Oh ya, oke. Ada Sandy Walsh, ada Yakob Seyuri. Kalau Asnawi saya nggak masukin. Sandy Walsh, Yakob cukup udah 2. Cukup. Karena masih bisa. Karena Mesilgar masih bisa masuk ke sana. Oke, benar. Di tengah tadi udah ya? Tengah belum. Tengah back udah. Kalau tengah gelandang itu pasti Pelupesi, Nathan Chuaon, oke. Terus si Ivan Jenner sama Marcelino. Haye pasti masuk. Tom Haye. Berarti 5 ya? Ya, 5, ada oke. 5. Terus kalau striker itu Eliano Rangers, terus Rafael Strike. Rafael Strike nggak ikut ke Australia loh. Kenapa? Ya karena memang udah di Australia kan. Oh iya. Brisbane Roar ya klubnya. Dia nunggu di situ. Iya, udah nunggu di situ. Ya Rafael Strike. Terus siapa yang tadi saya udah bilang? Eliano ya. Eliano Rangers. Terus ada Ole Romeni. Oke. Egi lagi satu kalau saya. Egi lah satu ya. Berarti itu udah berapa tuh? 27 ya? 26. Belum 27, 25 kalau nggak salah. 25 itu ya. Bisa nambah lagi 2 itu. Ya kalau menambahnya paling saya masukkan Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya. Ya Ricky lagi gacor tuh juga. Ya. Egi juga lagi gacor ya. Egi mungkin gara-gara Persija lagi drop ya. Egi di Dewa dia. Egi saya pikiran saya Witan ya. Egi lagi gacor. Udah karena saya pasang Egi tadi. Lagi gacor. Berarti ya saya rasa juga sama. Saya juga lebih jadi pemain-pemain STY yang prediksi saya yang enggak masuk itu paling Witan Sulaiman. Udah Ferrari Pratama, Arhan Pratama itu enggak masuk lah. Ya, saya juga setuju kok itu. Itu sudah. Ada nggak ya pemain naturalisasi yang saya nggak sebutin ketinggalan ya? Nggak, kayaknya udah dia semuanya. Udah semua kok, udah semua itu. Udah semua bek kanan, berarti bek kanannya malah dikit tuh, cuma 2. Yang artinya yang kiri yang banyak. Yang kirinya yang gemuk di situ. Kan ya kirinya yang gemuk. Ya kan? Eliano Rangers kan bisa juga dia agak ke belakang misalkan. Asal Bung Tangas tahu, Dean James itu pernah dimainkan di klubnya, dia jadi sayap striker. Jadi wing striker dulu. Iya, ya sayap. RW ya. Sayap. Left dia. Ya, LW berarti dia. Left winger dia. Left winger pernah dimasukkan ya, beberapa. Emang bagus emang. Cuman kalau sama kayak Eliano Rangers lah dia. Cuman kalau 4-3-3 susah dia. Susah. Kecuali 3-5-1. Benar. Iya kan? 3-5-1 Vietnam. Atau enggak 3-4-3 bisa juga kayak gitu dia. 3-4-3 ya kayak STY dong berarti. Ya, bisa. Bisa ya, kalau itu 3-4-3 bisa dia. Kan sekarang tergantung Patrick Clifford, Alex Pastor lah kalau saya bilangnya. Iya. Tergantung Alex Pastor. Eric Clifford kan Patrick Clifford kan cuma berdiri di samping lapangan. Tapi otaknya tuh Alex Pastor kan. Kalau saya pasti Alex Pastor tuh yang tentang informasi. Oke, Bodi, terima kasih Bodi. Sip. Ya. Jadi sebentar lagi. Ya, itu lagi jari itu. Menghitung jari. Menegangkan kita lihat. Saya sudah gini, cuman ya itulah, aduh. Janganlah ada lagi Kevin Dick dulu. Ya, Kevin Dick. Jangan ada lagi pemain-pemain yang cedera lah lagi lah. Cuman gini Bung Adi, sebelum Ariha lawan Australia itu 3 hari sebelumnya itu 4 hari sebelum itu mereka itu pada main loh. Ya, semua pada main. Jenses main. Jadinya kan nggak mungkin tergantikan. Ya itu ngerinya lagi. Tapi Jenses selama masuk di tim Indonesia, masukkan jadi tim pemain Indonesia, karena mungkin saya sering nonton ya, sering fokus sama Jenses ya, performanya naik terus loh, bagus banget.
pokoknya jangan sampai cedera. Iya, Itu itu fatal kalau Jesse Lingard. Mes lagi satu itu. Ya, Jesse Lingard. Itu baru sembuh dia. Iya, baru sembuh. Udah mulai oke lah mainnya lagi. Kan memang Terus habis sembuh itu sempat terus nggak dia bagus. Nih kabarnya juga dia mau keluar dari klubnya kan itu. Ya, isunya ke Valencia dia memang Ya, ke paling Valencia. gini. Dia yang paling gacornya Paling di gacornya Valencia. Ya mudah-mudahan benar. Ya. Cuman kembali lagi perhitungannya dia di situ inti apa? Ya, nanti reguler apa enggak? Nah, reguler apa cadangan kan itu yang harus diperhitungkan. Oke, Modi, terima Ya. kasih Bang Adi. Semoga tidak terjadi apa-apa lagi. Ya, Semoga jangan. pemain sisanya itu Main bisa semua. baik-baik saja. Dan Main kita semua. doakan Kevin Dijk cepat sembuh. semoga Ya sembuh. benar-benar itu benar. Mudah-mudahan prediksi saya salah. Oke, saya Tangkas. jadi Ciao. ciao.